Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Aris Ramadi dengan NPM 2578232. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan mengerjakan paket tracker 2.7.6 sesuai yang ada di tugas 2.7.6. Jadi kita akan implementasi basic connectivity. Jadi kita akan mengamankan sebuah jaringan di switch dan PC-nya seperti itu. Kita langsung saja. Saya sudah mendownload ya. Langsung saja teman-teman seperti biasa. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari lab 2.5.5 yang dimana kalau lab 2.5.5 itu switch yang baru keluar dari pabrik dan kita harus menyetingnya terlebih dahulu kan. Nah di sini itu caranya sama ya teman-teman. Kita baca dulu nih. Oh kita disuruh nyeting IP ya untuk konekin. Nah untuk part 1 terus step 1 configure atau hostname itu sama seperti di eh, lab 2.5.5 teman-teman, yang dimana kita harus konfigurasi terlebih dahulu, memasuki nama switchnya seperti itu. Lalu kita akan memberikan password, kita akan masuk ke exit mode-nya seperti itu. Nah ini kita tinggal ngikutin aja sebenarnya stepnya, jadi ya sudah kita gas lah ya, kita langsung. Oke, pertama-tama di sini saya akan masuk ke switch 1. Seperti biasa untuk memulai kita tekan enter terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah tekan enter, kita akan masuk ke exit mode-nya ya, dengan ketikan enable. Nah, setelah enable, ini kan kita sudah masuk, sudah berada di dalam exit mode-nya. Kita akan masuk ke configure. Oh, kayaknya ini deh exit mode-nya. Exit mode, ya, seperti itu. Mode. Nah, sekarang kita akan setelah enable masuk lalu configure terminal. Oh ya, kita namain hostname-nya. Mana sih perintahnya? Ini ya, hostname. Kita sudah di dalam CLI. Seperti ini hostname 1. Nah, lalu kita enter teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk ke LAN console 0 untuk memberikan password pada switch ini. Ini 0 ya, bukan O caps lock, bukan O capital, bukan. Nah, setelah itu kita berikan passwordnya. Passwordnya yang diminta di instruksi adalah Cisco. Pokoknya ikutin instruksi ini ya teman-teman. Kalau setahu saya sebelum buat video ini kan saya sudah nyoba. Dia itu ketika passwordnya lain dia nggak bakal terbaca gitu, nggak bakal terdetek poinnya seperti itu. Jadi memang harus mengikuti. Gitu. Terus kita login, terus kita keluar seperti kemarin. Setelah keluar gini, saya itu teman-teman. Weekend password. Nah, ini untuk pertanyaan nanti akan di akhir ya. Oh ya, untuk pertanyaan kemarin teman-teman yang saya bilang di akhir, itu ntar saya sediakan di deskripsi aja teman-teman untuk jawabannya lah. Kalau nggak di kolom komentar nanti saya kasih. Saya lupa kemarin di sini untuk jawaban itu. Nanti saya kasih di ini deskripsi aja di bawah. Kalau nggak di komentar lah. Tanya dulu. Oh ya, kita save terlebih dahulu ya. Kalau nggak langsung aja boleh sih sebenarnya. Password. Nah, flash ya. Nah, ini password guys. Terus ini untuk enable secret.
seperti ini. Jika ada peringatan seperti ini teman-teman, abaikan aja. Ini kayak saran ini. Enable password same, terdapat kesamaan. Nah, setelah itu kita akan ganti metode untuk memperingatkan. Banner mode. Nah, seperti ini kok banner method. Dilarang masuk ya. Terus kita tutup lagi pakai tanda pagar. Jadi kayak ini kalau di Python ini kayak komentar ya pagar ini. Cuman kalau di sini saya kurang tahu, nanti saya pelajari. Setelah kita enable sudah kita enter. Oke. Sebenarnya kita harus ke PC 1 dulu teman-teman untuk ngasih IP ini. Cuman tadi saya sudah jajal juga kayaknya bisa langsung. Jadi kita langsung aja lah ya. Kita langsung aja, dan nanti tesnya terakhir untuk ping di PC-nya sudah connect atau belum gitu. Oke, jika sudah kita exit di sini. Iya, kita exit ya. Terus configure terminal. Configure Oke, sudah masuk. Kita interface. Yang satu lalu IP address ya. Kita ikutin nih caranya dia. Address 192.168.1.253. Terus itu 255 ya. 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, seperti ini. Lalu kita exit. Lalu exit kembali. Nah, karena tadi belum di save, kita copy run dulu ya. Copy run config startup config. Copy run startup config. Oke, sudah benar. Copy running config startup config itu. Enter. Oh, invalid ya. Ini salah berarti. Copy running config startup. Copy running. Bentar dulu. Interface filling IP address benar. Sudah. Terus exit.
Nah, seperti ini. Itu ada yang salah, berarti apa salahnya? Kurang spasi apa di depan ini? Tapi kok tadi saya coba-coba nggak ngaruh teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu ya untuk C1. Kita cek result dulu. Assessment. Oke, C1 sudah memenuhi poin-poinnya. Ini ya, ini detail point skornya. Oke, sekarang kita akan masuk ke switch 2. Sama seperti tadi switch 2. Kita enable. Terus configure. Configure terminal. Terus hostname S2. Konsol 0, lalu passwordnya Cisco. Terus kita login, exit, terus langsung aja enable password class, terus enable secret class ya. Enable secret class udah, terus kita kasih banner method buat nandain. Banner method mulu, maaf teman-teman, dilarang masuk, dilarang masuk. Oke, sudah. Langsung aja interface, kita sudah ada di configure terminal di sini. Kita interface langsung. Interface VLAN 1 seperti ini. Interface VLAN 1. Lalu untuk IP addressnya 192.168.1.254 ya. Oke. IP address 192.168.1.254. Lalu ini subnetnya 255 seperti biasa, 255.255.255.0. Oke, lalu no shutdown. No shutdown. Oke, sudah no shutdown, kita exit. Lalu exit kembali. Copy strip config startup ya, startup strip ini apa ya tadi, config. Nah, seperti ini. Kita lihat kembali teman-teman. Oke, sudah masuk semua. Sekarang PC1. Nah, PC1 kita tinggal nambahin IP address dan subnet. Seperti ini, IP address dan subnet sesuai yang diminta oleh si soal. Oke, kita masuk ke PC, lalu ke IP configure ya 192.168.1.1.1. subnetnya auto ngisi ya. Oke. C2 IP configure nya
192.168.1.1.2 ini masuk baiknya biar dia ngisi sendiri teman-teman. Oke, sekarang tugas kita adalah ngecek resultnya. Kita lihat di sini. Oke, sudah terchecklist semua, poinnya sudah kita dapat semua totalnya. Lalu kita tes ya. Bentar teman-teman, saya lihat buku catatan dulu ya untuk tesnya ini. Saya lupa. Tes ini. Oke, kita masuk ke PC1. Setelah PC1 dia command prompt, lalu dia taruh di sini dulu bukunya teman-teman. Command prompt kita ping ya, coba ping. IP addressnya nih, ping 192.168.1.2. Coba kalau titik 1.1 dirinya sendiri berarti 253. Coba tunggu. Oke, requesting out dulu, terhubung ya 254. Ini belum terhubung ya teman-teman. Oh, atau jangan-jangan udah terhubung kok, udah aman. Udah oke. Karena tugasnya sudah selesai untuk paket tracker ini. Oh ya, pertanyaan yang ada di dalam paket tracker ya, takut lupa saya. Di mana tadi? Ini ya. Ini. Lalu ini tentang how can, bagaimana kamu verifikasi paspor dan konfigur terminalnya. Nah, bagaimana cara saya memverifikasi bahwa kedua paspor saya telah dikonfigurasi dengan benar dan perintah apa yang saya gunakan. Jadi perintahnya itu adalah show running config teman-teman, untuk melihat apakah itu sudah diselesaikan atau sudah diverifikasi lah. Jadi kalian itu bisa memverifikasi dengan melihat file configure yang sedang berjalan di perangkat kalian seperti itu. Oke, sudah terjawab satu. With command you do income test. Apakah kamu berhasil? Jelaskan. Sebenarnya iya berhasil jika perintah seorang yang menampilkan tersebut. Coba nih. Tuh password encryption ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dia sudah terkonfigurasi. Lalu kita pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Where is successful explain? Sebentar. If this case, why would we configure with IP address?
Jika demikian, hanya mengapa kita mengonfigurasi dengan alamat IP address? Nah, ini jawaban agak panjang, teman-teman. Saya agak lupa ingat tadi. Jadi kita itu mengkonfigurasi IP address pada perangkat kita itu agar perangkat terhubung bisa dihubungi dan dikelola jarak jauh atau di remote lah. Jadi melalui jaringan penggunaan protokol seperti SSH atau TLAN. Tanpa IP address, perangkat tidak akan punya identitas di jaringan sehingga kita harus selalu colok kabel konsol secara fisik jika ingin menggunakan setting. Seperti itu kan repot. Mengapa kamu melakukan perintah no shutdown? Jawabannya jadi port ya pada router Cisco itu berada dalam kondisi mati, teman-teman. Jadi perintah no shutdown itu digunakan untuk mengaktifkan atau menghidupkan port tersebut agar bisa menerima dan mengirim data lah, seperti itulah kita. Selanjutnya ada ini. Ini kayak perintah yang digunakan untuk menyimpan MPR. Ini copy running startup config tadi. Ya udah, seperti itu aja saja. Seperti itu, teman-teman. Karena sudah tersambung semua portnya. Oke, sekian video pengerjaan paket tracker dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.